Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para pemirsa, wabarakatuh. jumpa dalam Bincang Hikmah di Mahkotomu TV PDM Kota Malang bersama Pimda 27 Perguruan Seni Bela Diri Tapak Suci Kota Malang dengan narasumber pendekar utama GRS Haji Armono selaku Ketua Pembina Tapak Suci Kota Malang. Pemirsa Mahkotomu TV Kota Malang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber berikutnya Pendekar Kepala DRS Kosmadiono MPD selaku Ketua Pimda Tapak Suci Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber ketiga Pendekar Kepala DRS Haji Muhammad Taufik MAG selaku Ketua Bidang Keagamaan AIK Tapak Suci Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan narasumber berikutnya Pendekar Kepala Mujiono selaku Ketua Dewan Pelatih Tapak Suci Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, kita ikuti ceramah iftitah yang akan disampaikan oleh narasumber Pendekar Kepala DRS Haji Muhammad Taufik MAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Mahkota TV-mu, kalau kita meminjam istilah yang disampaikan oleh Quraisy Shihab, ada kata-kata ayo kita ramai-ramai datang ke masjid, tidak usah takut pada virus, takutlah hanya kepada Allah. Pertanyaannya, apakah memang dipertentangkan ketakutan terhadap sesuatu hal dengan ketakutan kepada Allah? Sebenarnya tidak perlu dipertentangkan antara takut kepada virus dan takut kepada Allah. Takut itu keresahan menyangkut masa depan, sedih menyangkut keresahan masa lalu. Ada yang takut cepat tua, takut tidak lulus, takut hujan, takut cepat mati, takut pada singa, dan takut kepada Allah. Bermacam-macam aneka takut ini adalah ada cara yang dianjurkan oleh akal atau oleh agama untuk ditempuh. Takut sama singa berarti kita harus menghindar dari singa itu. Kalau takut tidak lulus maka harus belajar dengan keras. Takut kehujanan ya sedia payung. Ketika takut tua, cepat mati, ya jaga kesehatan, banyak konsumsi vitamin dan minuman yang mengandung mineral dan makan yang mengandung gizi. Nah, kalau takut kepada Allah, maka harus mendekat kepada Allah. Corona suatu penyakit yang menakutkan karena bisa mengantarkan kepada kematian pada seseorang atau sakit yang sangat parah. Ada caranya untuk menghindar yang diperintahkan oleh Allah. Siapkan diri untuk menghindar, misalnya pergi ke dokter dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mempertekankan. Kenapa? Rasul pun, Nabi pun juga takut. Di dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Allah akan diangkat menjadi Rasul, salah satu bukti kebenarannya dianugerahkan kepadanya adalah tongkat yang berubah menjadi ular. Nah, Al-Quran mengatakan Nabi Musa itu mundur, mengatakan kenapa? La takhaf, jangan takut. Jadi sebetulnya Nabi Musa juga takut kepada ular itu, bukan berarti tidak takut kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu banyak, tamunya itu adalah dihidangkan makanan yang enak-enak dan tamunya tidak menyentuh makanan itu. Ada kata-kata aujasa fi nafsi khifah, terbetik dalam hatinya takut. Ternyata
tamu-tamu itu tidak makan karena tamu itu adalah malaikat. Nah, Nabi Ibrahim juga takut kepada tamu itu karena tidak menyentuh makanan, bukan berarti tidak takut kepada Allah. Yang ketiga, ketika zaman perang, Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya itu takut diserang oleh musuh. Maka turunlah ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang tata cara sholat yang tidak semestinya, yang dinamakan sholat khauf. Lah, ternyata Nabi Muhammad juga takut ketika zaman perang, bukan berarti tidak takut kepada Allah. Takut jadi tidak ada alasan yang dipertentangkan. Takut sama hewan, takut sama virus, takut sama corona, dan lain-lain sebagainya. Kita tempuh cara-cara yang dibenarkan oleh agama, yang dianjurkan oleh Rasul, dan dianjurkan oleh yang mengerti dengan persoalan tentang virus. Kita ketahui dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbaka illa huwa, dan tidak ada yang mengerti tentang tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Jadi menurut Al-Quran itu adalah virus corona merupakan tentara Allah. Bahkan tugasnya adalah yusabbihu lahu ma fis samawati, bertasbih, bersyahadat kepada Allah. Makanya kita harus yakin, seyakin-yakinnya, dengan penuh ketakwaan kepada Allah, yakinlah bahwa corona itu, virus itu adalah tidak akan menghampiri kita tanpa seizin oleh Allah. Tetapi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh meremehkan, harus ada ikhtiar. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Pemirsa, kenapa harus mukmin yang kena juga, yang lainnya kok tidak? Artinya, atau memang kok semua kena? Misalnya orang beriman tidak, tapi ini kan kena semua. Yang mukmin kena, yang tidak mukmin juga kena. Makanya dalam waktu dikatakan Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassa wa'lamu annallaha sadidul iqab. Dan belalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Di dalam hadis disampaikan, idza darasu fil ardi anzalallahu bi ahlil ardi ba'sahu faqultu Aisyah wa bihim ahlu ta'atillahi azza wa jalla qala na'am thumma yusharuna ila rahmatillah ta'ala. Apabila keburukan, kejahatan telah tampak nyata merajalela di muka bumi ini, maka Allah akan menurunkan azabnya kepada penduduk bumi tersebut. Maka aku Aisyah radhiyallahu berkata, sekalipun di antara mereka terdapat orang-orang yang taat kepada Allah. Nabi menjawab, ya. Tetapi kemudian mereka dikembalikan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disahihkan oleh Albani. Arahan Islam ketika terjadi wabah penyakit, pertama isolasi. Dikatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'udu ayatul azali batagallah azza wa jalla binasa min ibadihi. At-ta'un, tanda azab dengan Allah menguji hamba-hambanya. Kalau beliau mendengar tentang at-ta'un, jangan masuk ke daerah yang terjangkit. Dan kalau terjadi di suatu daerah dan kalian ada di situ,
jangan keluar dari daerah tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik yang sudah memaparkan tentang hikmah dari menjaga penyakit wabah corona. Para pemirsa, kita dengarkan tanggapan dari beberapa pendekar yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Bapak DRS Haji Robi Armono. Terima kasih para pemirsa Mahkotamu TV Tamalang. Kami coba untuk menanggapi narasumber Bapak Pendekar Kepala Muhammad Taufik tentang wabah corona. Menurut kami, menurut saya, bahwa takut itu sesuatu yang wajar. Kita semua punya rasa ketakutan. Kita punya rasa ketakutan. Cuman kita harus membedakan bahwa takut karena sesuatu yang tadi disebutkan, takut penyakit, takut karena singa, takut karena tidak pernah ini dan tidak pernah itu. Tapi ini tetap harus kita bedakan dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu memang wajib dipunyai oleh setiap manusia. Tetapi takut kepada sesuatu, terutama yang tadi dibahas tentang virus corona, itu kita mempunyai prosedur dan aturan-aturan yang untuk takut itu tidak boleh berlebihan. Kita harus tahu sifat virus, katakanlah bahwa virus itu memang tidak ada obatnya. Obatnya adalah dari diri sendiri. Nah, tentunya obat dari pribadi atau diri sendiri ini bisa kita kombinasikan. Yang pertama, tetap kita harus takut pada Allah. Kita minta, berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari virus tersebut. Kita minta berdoa pada Allah, kita laksanakan sholat, kita zikir sebanyak-banyaknya, melebihi dari pada saat kita meminta sesuatu. Karena ini memang wabah virus ini adalah mendunia. Itu kita takut pada Allah seperti itu. Tetapi kalau kita takut karena virus ini supaya tidak menular kepada kita, ya kita ikuti aturan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mungkin kita pada saat melakukan sesuatu belum membasuh tangan kita, membasuh tapi tidak dengan sabun. Nah, karena prosedurnya ini harus dengan sabun, kita harus membasuh tangan kita menggunakan sabun dan air yang mengalir, ya kita ikuti. Karena itu adalah anjuran dari Nabi kita Rasulullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti. Kemudian kita ikuti wudhu yang sempurna. Mungkin selama ini kita membasuh tangan ala kadarnya, tapi karena ini harus kita ikuti sesuai dengan anjuran Rasulullah, ya kita ikuti. Mungkin sehari mandinya tidak mandi sama sekali, nah ini kita tambah mandi, nah ini akan lebih bersih lagi. Nah itulah takut kita kepada virus, bukan yang seperti orang bilang bahwa takut virus itu berlebihan, tidak seperti takut kita kepada Allah. Makanya tadi sudah dijelaskan, itu bedanya. Kemudian bagaimana kita bersosialisasi dengan manusia yang lain? Ya kita harus pakai masker, anjuran pemerintah pakai masker, pakai penutup. Mungkin zamannya Rasulullah pakai cadar yang seperti itu, atau pakai sorban ditutupkan. Ini kan sama dengan anjuran Rasulullah. Kemudian harus melakukan jaga jarak, tidak mendatangi katakanlah tempat yang saat itu terjadi wabah. Tentunya kita harus sama. Kalau kita mendatangi katakanlah harimau, ya tentunya kita akan
takut ya, nggak mungkin kita akan mendatangi harimau. Sama dengan itu. Jadi itulah takut kepada makhluk Allah yang berupa virus dan takut kepada Allah yang benar-benar kita lakukan seperti ibadah kita sehari-hari. Jadi saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Demikian pemirsa. Berikutnya, ini kebetulan dari perguruan seni bela diri, ada ketuanya juga Pak Kuspadiono. Bagaimana menanggapi tentang masalah dua atau penceramah Iqta bersama atau Taufik sama Pandai Paroki? Pada Pak Kus, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Taufik ini cukup menarik sebenarnya, karena yang ada hubungannya dengan wabah yang tidak pernah kita perkirakan. Apapun yang terjadi pada saat ini, kita harus merasa waspada. Walaupun kita ini seorang bela diri dan memiliki kemampuan untuk membela diri, namun kalau sudah kena wabah, kita tidak bisa akan membela diri. Jadi kita jangan merasa sombong kalau kita ini adalah seorang bela diri. Walaupun juara dunia pun kalau sudah kena virus itu tidak ada penangkalnya itu, ya, dengan keterampilan yang kita miliki. Namun dalam hal ini perlu kita memberikan sikap dengan adanya wabah corona ini. Kita ini adalah bagian dari organisasi Muhammadiyah. Sudah tentu segala hal petunjuk, segala hal arahan, segala hal yang disampaikan harus kita patuhi. Kita harus juga punya sikap, walaupun kita waspada, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di perguruan bela diri kita, khususnya Tapak Suci. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Kita ketahui bahwa kita di bawah naungan organisasi Muhammadiyah yang pernah menyampaikan maklumat tentang kita harus tidak melakukan aktivitas khususnya ibadah kita, ya kita ikuti. Ya, misalnya kita tidak perlu Jumatan di masjid, sholat jamaah di masjid. Beberapa hal yang menjadikan hal tersebut disampaikan oleh pimpinan Muhammadiyah itu banyak pertimbangan. Saya yakin bahwa organisasi kita itu organisasi orangnya yang ya lumayan cendekia, dan tentu banyak pertimbangan mengapa melarang kita untuk melakukan aktivitas ibadah yang disampaikan oleh organisasi kita. Ya sudah tentu pertimbangannya itu kan di dalam anggota di organisasi kita untuk masalah ahli dalam bidang agama itu banyak sekali, sehingga apa yang disampaikan kita harus percaya, karena kita mengikuti imam. Apapun yang terjadi nanti, ya itu tanggung jawab adalah imam kita. Siapa? Yang Muhammadiyah. Jadi kita ikuti saja, ya. Maklumat yang sudah ada itu ya kita ikuti. Namun apabila di lapangan terjadi sesuatu hal yang berbeda, itu resiko sudah, itu biarkan saja. Yang kedua, kita sebagai perguruan bela diri itu juga punya ikrar yang kita kenal dengan ikrar Tapak Suci, ikrar anggota dan siswa Tapak Suci. Salah satunya yang kelima itu disebutkan bahwa kita selaku anggota itu harus patuh dan taat, serta mengikuti aturan-aturan kebijakan, percaya kepada kebijakan pimpinan. Kalau kami selaku pimpinan Tapak Suci 27 Kota Malang menyampaikan sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh pimpinan Muhammadiyah, sama. Jadi untuk anggota, untuk siswa, supaya satu, waspada, jaga kesehatan, melakukan sholat tidak usah di masjid, di rumah. Kemudian juga
tidak harus selalu ikut sholat taraweh di masjid, itu kan sunnah. Demikian juga nanti di bulan Ramadan kita akan sholat Idul Fitri, itu nggak usah ya, kita karena itu adalah ibadah sunnah, tidak harus kita lakukan, tidak apa-apa. Oleh sebab itu yang terpenting sekarang ini kita harus selalu menjaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita. Saya yakin anggota siswa Tapak Suci adalah orang-orang anak-anak yang unggul dan pasti akan mematuhi segala hal yang disampaikan oleh pimpinan kita, yaitu pimpinan Muhammadiyah, dan kita adalah bagian dari Muhammadiyah, Urtum Muhammadiyah. Dan saya harapkan segala hal yang ada hubungannya dengan virus corona ini harus kita waspadai, tidak terlalu berlebihan. Takut boleh, tapi jangan berlebihan ya. Dan kita berharap semuanya, warga Muhammadiyah, semua siswa, anggota Tapak Suci, para pendekar, kita berdoa selalu berikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kusmadiono, ini selaku pimpinan Tapak Suci Bagusu Kota Malang, banyak komentari. Dan kalau menariknya ini ada Ketua Dewan Pelatih dari Tapak Suci Pimda Bagusu Kota Malang, mungkin memberikan ulasan atau memberikan tanggapan tentang apa yang disampaikan oleh sumber utama kedua dan ketiga tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tamu BDM Malang, dalam konteks membina dan menjaga keimanan, apa tadi yang disampaikan oleh teman-teman kami pendekar Kota Malang berhubungan dengan persoalan COVID-19. Tentu memang kita harus mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita ya, sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh pembicara yang terdahulu. Sebagai Ketua Dewan Pelatih, tentunya kita juga sekaligus berkontribusi untuk perguruan menyampaikan kepada seluruh pelatih, pembina dan kader, sekalipun kondisi alam seperti ini, kita akan tetap menjaga kesehatan dan menjaga ibadah kita, dan tentunya sesuai dengan anjuran dari PP Muhammadiyah. Sebagaimana bidang kami untuk bela diri, kita menginstruksikan kepada teman-teman pelatih maupun siswa tetap latihan di rumah karena hubungannya dengan masalah kesehatan. Sebagaimana kita tahu ya bahwa sudah hampir 1 bulan lebih ya kita vakum, tidak ke sekolah, tidak eskul, tidak latihan. Oleh sebab itu kita punya cara tersendiri untuk tetap menjaga kesehatan. Di samping mengikuti anjuran social distancing atau menjaga jarak dan lain sebagainya, dan memakai masker dan lain sebagainya, tetap kita beraktivitas di rumah, olahraga sebagaimana biasanya. Kita bisa melakukannya latihan ya, khususnya untuk pelatih-pelatih yang kebetulan di eskul sekolah-sekolah ya, kita siswa-siswa kita anjurkan untuk latihan dengan cara daring ya. Jadi mereka tetap latihan, kita shooting, dan kita sudah zamannya media ya, jadi bisa kita kirim supaya kita tetap memantau anak-anak kita tetap latihan dan kita mengetahui supaya mereka juga dengan demikian tetap semangat gitu. Sekaligus menjaga kesehatan dan sekaligus tetap materi-materi kita itu tetap kita kuasai ya. Sebagaimana kita tahu karena bela diri adalah dalam bidang gerak ya. Kalau kita sudah tidak latihan 1 bulan saja,
banyak teknik, jurus dan lain sebagainya itu kita biasanya lupa. Oleh sebab itu, sebagai ketua dewan pelatih, saya menganjurkan kepada seluruh pelatih, pembina, dan siswa tetap latihan di rumah. Saya kira itu dari saya, Ketua Dewan Pelatih Malang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang santai yang disampaikan oleh Bapak-bapak pendekar, sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan harapan semoga Allah melindungi wabah yang akan menyerang kita semuanya. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.